يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan kita untuk berkumpul bersua dan berjumpa di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid yang memiliki berjuta kenangan yang dilalui oleh Nabi dengan para sahabatnya. Masjid yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang fondasinya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan bersama para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Duduk di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki nilai dan keutamaan yang berbeda dibandingkan dengan duduk di tempat yang lainnya. Sehingga seorang muslim sejatinya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kesempatan untuk datang ke kota Madinah, maka tempat yang dianjurkan bagi mereka untuk menghabiskan hari-harinya adalah duduk di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amal ibadah yang akan mereka lakukan. Karena beribadah di dalam Masjid Nabawi tentunya tidak akan pernah sama nilainya beribadah di masjid yang lainnya. Masjid Nabawi secara khusus dan kota Madinah secara umum merupakan tanah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya, seorang muslim ketika mereka beribadah di tanah yang haram tidak akan sama nilainya dikala mereka beribadah di tanah yang halal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Madinah di antara salah satu tanah yang haram yang harus dihormati, yang harus dimuliakan, yang harus dijunjung tinggi. Nah, apabila seseorang beribadah di sana, maka ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun sebaliknya, kalau mereka melakukan dosa dan kemaksiatan, maka Allah pun akan memuratkan balasan bagi mereka yang melakukannya. Sehingga dalam satu sisi merupakan kabar gembira bagi kita ketika berada di kota Madinah untuk selalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara salah satunya adalah menghabiskan waktu di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat berikan salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kewajiban yang harus dilakukan oleh umatnya, atau yang kita kenal ada haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Dan di antara salah satu kewajiban umat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini selalu kita menyebutkan ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki lebih daripada 10 nama. Yang masyhur bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 5 nama. Kemudian sebagian para ulama menjadikan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 10. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Al-Hashir. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Al-Aqib. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan nama-nama yang lainnya Al-Hamid dan juga nama yang lainnya
lainnya banyak nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nama yang populer di antara nama yang 10 tersebut adalah kalimat Ahmad dan Muhammad. Itu adalah nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur. Nabi Muhammad di kalangan kaum muslimin terkenal dengan istilah Muhammadun ibnu Abdillah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kalangan ahlul kitab terkenal dengan kalimat Ahmad bin Abdillah. Itu merupakan di antara nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling masyhur di antara nama-nama yang lainnya. Kalau seandainya kita perhatikan dari nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ahmad. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitab atau di dalam surat As-Saff, dikala berbicara tentang Nabi Isa alaihi salam, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa memberitahukan kepada kaumnya akan datang seorang nabi setelahku, sehingga tidak ada jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada nabi di antaranya. Kemudian Nabi Isa menyampaikan kepada kaumnya, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang namanya adalah Ahmad. Nah, kalau seandainya kita perhatikan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ahmad. Ahmad itu ikhwatul Islam artinya adalah orang yang banyak memuji. Karena memang orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siang dan malam memuji Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siang dan malam beristighfar kepada Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siang dan malam mengatakan kalimat-kalimat zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan namanya Ahmad, yaitu orang yang paling banyak memuji. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan istighfar, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan takbir, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan tahmid, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan tahlil. Semuanya dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya. Bahkan disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa tidak ada hari yang dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali Nabi pasti memuji Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu dengan lisannya ataupun dengan hatinya. Itu semua dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga disebutkan di dalam sebuah riwayat di ikhwatul Islam bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur matanya, terjaga hatinya untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan namanya. Jadi nama Ahmad itu bukan nama sembarangan, nama yang berat, ada makna yang luar biasa di sana, yaitu bagaimana selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sudah menerapkan namanya sehingga disebut dengan al-ismu kal-musamma, namanya sesuai dengan apa tujuan dinamakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Kemudian nama Nabi yang kedua adalah Muhammadun. Nah, kalimat Muhammadun adalah kalimat yang masyhur dan ini merupakan kewajiban kita sebagai umat Nabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadun ini ikhwatul Islam, kalau Ahmad artinya yang banyak memuji. Kalau Muhammadun diambil dari kata-kata hummida, yang mana hummida ini adalah kalimat fasif. Kalimat fasif itu biasanya berawalankan dengan di, kalimat fasif di. Nah, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kata-kata hummida artinya adalah yang dipuji. Apa makna kalimat Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam? Berarti setiap kali kita menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikhwatul Islam, di antara kewajiban kita adalah memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan nama Nabi itu sendiri. Kalau Ahmad artinya yang banyak memuji, kalau Muhammad artinya yang banyak dipuji. Karena memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak dipuji. Siapa yang memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Semuanya. Allah memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para malaikat juga memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Benda-benda hidup selain manusia, mereka juga memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan benda mati pun mereka memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kewajiban yang namanya manusia. Apakah mereka mau memuji baginda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Semuanya memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ikhwatul Islam, kemarin kita menyebutkan di antara bentuk wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita bercerita tentang wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara salah satu yang menyebabkan Nabi wafat adalah karena makanan yang dimakan oleh Nabi di kala terjadi perang Khaybar. Kemudian makanan ini di antara bentuk sayangnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengabarkan kepada Nabi, jangan makan aku fa inni masmumah, karena aku sudah diracun. Sebagian para ulama menyebutkan di ikhwatul Islam itu merupakan di antara bentuk pujian makanan tersebut
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia membela Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal itu adalah sebuah makanan. Dan begitu juga perkataan para sahabat Nabi yang mulia, kunna nasma'u tasbihat ta'am, kami senantiasa mendengarkan makanan itu memuji Allah, berselawat dan mengatakan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yukal, sedangkan dia sedang dimakan. Artinya semua makhluk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal yang namanya manusia. Apakah mereka mau memuji baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Maka itulah yang kita kenal dengan kewajiban kita sebagai umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau itu adalah haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita sebagai umatnya. Artinya apa? Kalau seandainya kita tidak termasuk orang yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi akan bertanya kepada kita tentangnya, mana hakku? Apakah kamu sudah ataukah kalian sudah menyelesaikan dan melaksanakan hakku terhadap diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang disebut dengan haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan bahasa yang disebutkan oleh para ulama, hakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati, yaitu hak-hak yang mesti diberikan kepada Nabi dari umatnya. Dan di antara salah satunya ikhwatul Islam adalah bagaimana lisan dan lidah kita ini tidak berhenti memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu bercerita tentang bagaimana akhir daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana pula kejadian yang terjadi kepada para sahabat Nabi dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Kemarin kita telah menyebutkan sebuah hadis ikhwatul Islam yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, tentang akhir cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dunia, dan apa yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi dikala mereka menghadapi musibah yang luar biasa ini. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, anna Abu Bakr kharaj wa Umar bin Khattab yukallimu an-nas faqala ijlis ya Umar. Dikala Abu Bakar setelah mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah menyebutkan sebuah kalimat yang sangat indah, karena kemarin kita menjelaskan ketika Abu Bakar menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membuka muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ditutup mukanya dengan pakaian yang ada garis-garisnya, sebuah pakaian yang berasal dari Yaman. Kemudian dikala dibuka oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Abu Bakar As-Siddiq memastikan bahwa Nabi betul-betul sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah Abu Bakar mengucapkan kalimat yang indah. Siapa yang masih ingat apa kalimat yang diucapkan oleh Abu Bakar pertama kali melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam terbujur kaku? Silakan. Apa? Ulang lagi. Jika kamu menyembah Nabi, maka Nabi telah wafat. Jika kamu menyembah Allah, maka Allah zat yang maha kekal dan akan abadi untuk selama-lamanya. Mau Quran atau mau kitab? Masya Allah, silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah jaga khairan. Insya Allah, barakallahu fiik. Syukur ya, barakallahu. Allah jaga khairan. Tapi jawabannya salah ya. Baik, barakallahu fiikum fi fadl Islam. Apa jawabannya? Silakan. Tibta hayyan wa mayyitan. Apa artinya? Apa? Tibta hayyan wa mayyitan. Pertama kali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membuka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini memastikan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ungkapan yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, karena ungkapan ini bukan Abu Bakar As-Siddiq saja yang menyebutkannya, Ali bin Abi Thalib, sebagaimana nanti akan kita kabarkan. Ali bin Abi Thalib dikala menyuci atau memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memegang Nabi, juga mengucapkan kalimat yang sama, tibta hayyan
wa mayyita. Bawa Quran atau kitab? Kitab, silakan. Silakan dipilih. Insyaallah. Untuk wilayah Allah ini nanti Mekah ya. Semoga mereka berbanyak para ulama yang khairan. Tapi ikhwatul Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menyebutkan tibta hayyan wa mayyita. Engkau itu indah ya Rasulullah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah berubah. Nabi hidup, Nabi indah. Nabi wafat, Nabi juga indah. Tibta itu diambil dari kata-kata ta. Sama dengan nama kota Madinah. Madinah di antara salah satu namanya adalah Taba, Tiba. Itu diambil dari kata-kata tib. Tib itu artinya, hukum asalnya atau arti asalnya adalah minyak wangi. Makanya disebut dengan tib. Itu disebut dengan tib. Artinya Nabi itu indah, Nabi itu wangi. Kalau manusia sudah meninggal, maka ada baunya. Jangankan meninggal, sakit saja itu sudah berbeda. Iya atau tidak? Nah, Nabi SAW tidak akan pernah berbeda. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, tibta hayyan wa mayyita. Engkau itu indah ya Rasulullah. Engkau hidup, engkau indah. Engkau wafat juga engkau indah. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memastikan wafatnya Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kembali menutup mukanya, kemudian keluar untuk bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Baru Nabi mengucapkan kalimat tadi. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu alladhi fis sama'. Atau dalam riwayat yang lain, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Kalau kalian beribadah, tujuan kalian dihidupkan oleh Allah, seolah-olah itu yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kalian beribadah, tujuan kalian dihidupkan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah tiada, Nabi sudah wafat. Sebagaimana wafatnya manusia-manusia yang lainnya, atau sebagaimana wafat Nabi dan Rasul yang lainnya. Namun barang siapa di antara kalian yang beribadah kepada Zat yang maha di atas, atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu hayyun la yamut, maka Allah adalah Zat yang maha hidup, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan kekal selama-lamanya. Kemudian setelahnya Abu Bakar menguatkan kalimat tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم وَمَنْ يَنقلب على عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sama dengan Nabi dan Rasul sebelumnya. Kalau seandainya Nabi wafat, atau kalau seandainya Nabi syahid, apakah kalian akan meninggalkan Nabi dan kalian meninggalkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada di antara kalian yang berpaling dari Nabi, dari agama Nabi, maka itu tidak akan memberikan sedikit pun mudarat kepada Allah. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Artinya Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang selalu ikut kepada Nabi walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiada. Dan itu merupakan kabar gembira, seolah-olah ayat ini kabar gembira kepada umat Nabi yang mulia. Nabi tidak lagi berada di tengah-tengah kita, namun kita bangga mempelajari sejarah Nabi, kita bangga melaksanakan sunnah Nabi, kita bangga mengetahui kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bangga dengan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi ada, Nabi tidak ada, kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dengan Muhammad bin Abdullah di dalam surga untuk selama-lamanya. Kemudian ikhwatul Islam, setelah Abu Bakar membacakan ayat ini, Abu Bakar juga membacakan ayat yang kedua. Di dalam sebuah riwayat, Abu Bakar hanya membacakan ayat ini saja. Dalam riwayat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membacakan ayat yang lain, ayat yang jelas. Di dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Innaka, Allah menggunakan kalimat takkid. Engkau wahai Muhammad pasti akan mayit. Suatu saat pasti akan menjadi mayit. Innaka mayit, engkau sungguh akan menjadi mayit. Wa innahum mayyitun, sebagaimana mereka juga. Mereka itu siapa? Semuanya. Baik yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang datang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya. Karena memang di antara hukum yang ada di dunia tidak ada yang kekal kecuali Rabbul Izzati wal Jalalah.
Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Tidak ada satupun yang namanya manusia kekal diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yang kekal itu ikhwatul Islam. Sebahagian para ulama menyebutkan tidak ada yang kekal kecuali Allah. Dan tidak ada yang kekal kecuali yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi kalimatnya. Tidak ada yang kekal kecuali Allah, dan tidak ada yang kekal kecuali yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Apa yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa makhluk yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk itu adalah kekal, namun bukan manusia. Yang namanya manusia pasti akan ada finishnya dalam kehidupan dunia. Kalau seandainya mereka sudah berpindah dari dunia menuju alam barzakh, dari alam barzakh menuju alam akhirat, maka di saat itulah semua mereka akan kekal untuk selama-lamanya. Baru yang ada namanya kekekalan. Sedangkan makhluk yang lain di ikhwatul Islam yang dijadikan kekal oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Arash. Arash itu adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arash itu adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan tangannya. Karena ada 4 yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan tangannya. Arash, Qalam, Nabi Adam, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Arash adalah makhluk yang Allah jadikan dia kekal untuk selama-lamanya. Surga juga merupakan makhluk Allah yang Allah akan jadikan dia untuk kekal selama-lamanya. Surga, kalau kita berbicara tentang surga, surga itu sekarang sudah ada atau belum? Ada atau belum? Siapa yang bisa menjawab ada atau belum dan bertanggung jawab? Apa alasannya? Siapa yang bisa menjawab? Surga itu ada atau belum? Apa dalilnya? Apa alasannya? Apa? Mendengarkan suara terompah Bilal bin Rabah di dalam, artinya surga. Siapa yang bilang seperti itu? Masya Allah, barakallah. Baik, silakan. Di antara dalilnya banyak sekali ikhwatul Islam. Rasulullah mendengarkan sandalnya Bilal bin Rabah di dalam surga. Kemudian tadi disebutkan oleh ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat surga, melihat neraka. Artinya surga itu adalah di antara makhluk yang Allah jadikan kekal tinggal di dunia, atau semenjak di dunia ada surga, ada neraka, dan itu adalah makhluk yang dijadikan kekal oleh Allah untuk selama-lamanya. Sedangkan yang lain tidak ada nasnya. Artinya wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mata afa humul khalidun. Kalau seandainya engkau meninggal, apakah mereka akan kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau ada yang kekal, yang namanya manusia kekal, maka yang paling pantas untuk kekal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari sini kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam, cerita yang selalu kita angkat kemarin sudah kita singgung sedikit, tidak ada yang namanya kekal. Bahkan setelah Nabi diutus oleh Allah menjadi Nabi dan menjadi Rasul, kemudian dikala Nabi datang ke kota Madinah, apa kata Rasulullah? Tidak satupun orang yang setelah ini 1 tahun kecuali semuanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari situlah para ulama menyebutkan, kita selalu mendengar yang namanya salah seorang ulama, ada yang menyebutkan dia seorang nabi yang bernama Khadir atau Khidir. Khidir yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Khidir itu sekarang masih hidup atau sudah meninggal? Siapa bisa jawab? Masih hidup atau sudah meninggal? Kenapa sudah meninggal? Karena kalau Khidir hidup, maka yang pantas untuk hidup itu adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bandingkan, mana yang lebih mulia antara Khidir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana? Walaupun kita tidak boleh membandingkan karena perbandingan selalu kita sebutkan, tidak boleh membandingkan antara satu dengan yang lainnya dengan tujuan kalau seandainya mengkritik salah satu yang dibandingkan, tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar membandingkan untuk mengetahui siapa yang paling mulia, maka itu tidak menjadi masalah. Nah, kalau seandainya kita bandingkan, karena ada sebagian kaum muslimin mengatakan Nabi Khidir masih hidup misalnya, baik yang mengatakan Nabi atau yang mengatakan seorang saleh, bahkan Nabi Khidir itu berkeliling, datang ke sana, datang ke sini, maka kita harus melihat mana yang lebih mulia antara Khidir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya Allah menyebutkan, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld, afa in mitta fahumul khalidun."
Kalau engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Artinya tidak mungkin. Kalau seandainya ada yang kekal, maka Nabi yang pantas untuk menjadi kekal tinggal dalam kehidupan dunia. Jangankan antara Khidir dengan Nabi Muhammad SAW, antara Nabi Musa dengan Khidir, mana yang mulia? Mana yang mulia? Nabi Musa dengan Khidir. Yang lebih mulia adalah Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa sepakat itu Nabi, seorang Rasul. Sedangkan Khidir, para ulama mereka berbeda antara Nabi atau orang yang saleh. Nabi Musa adalah Nabi Ulul Azmi. Semuanya sepakat. Artinya ikhwatul Islam, dengan Nabi Musa saja tidak bisa dibandingkan, apalagi dibandingkan dengan Nabi SAW. Maka Allah menyebutkan, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Tidak ada satupun yang kekal. Kalau ada yang kekal, apa imitta? Kalau engkau wafat ya Rasulullah. Di sini banyak dalil yang bisa diambil. Kalau engkau wafat, artinya Nabi akan wafat. Apa imitta? Fahumul khalidun. Apakah mereka akan kekal? Artinya kalau engkau wafat, mereka pun akan wafat. Kalau ada yang kekal, berarti engkau lah yang pantas untuk kekal tinggal dalam kehidupan dunia. Artinya ikhwatul Islam, itu merupakan konsep yang namanya hidup, yang namanya manusia. Pasti mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama umat Nabi SAW. Umat Nabi disebutkan oleh Allah, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun sahaja. Dan sedikit sekali di antara mereka yang lebih daripada 70 tahun. Artinya itu batasan umur umat Nabi SAW. Mereka merupakan umat yang paling singkat umurnya dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Dan Nabi SAW lah yang menjadi contoh dan figur bagi kita bersama. Dikala Nabi SAW dipanggil oleh Allah dan umur Nabi kurang lebih 63 tahun. Ada yang menyebutkan 65, ada yang menyebutkan 61. Namun kalimat yang paling masyhur dan perkataan yang paling masyhur adalah 63 tahun. Kemudian ikhwatul Islam, itulah yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, ayat yang disebutkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar. Ayat 30 Allah menyebutkan, innaka, engkau akan meninggal dan mereka pun akan meninggal. Namun ayat ini jarang dipahami oleh para sahabat Nabi, kecuali setelah Nabi betul-betul sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang di ikhwatul Islam, mendengarkan sebuah kabar berbeda dengan menyaksikan suatu kabar. Kita ulang lagi. Mendengarkan sebuah kabar berbeda dengan kita menyaksikan sebuah kabar. Kita contohkan. Misalnya ada sebahagian kaum muslimin, mereka pergi bersafar. Misalnya ada di antara kita di sini bersafar. Kemudian tiba-tiba dia mendapatkan kabar orang terdekatnya, keluarganya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan sedih. Dan itu namanya mendengarkan kabar. Tapi kalau dia berada di sisi orang tadi yang wafat, maka kesedihannya akan bertambah lagi. Berbeda antara mereka yang mendengarkan kabar dengan mereka yang menyaksikan kabar itu sendiri. Kita contohkan misalnya. Di zaman Nabi Musa, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa ke Bukit Tur Sina 30 hari. Kemudian ditambah 10 hari menjadi 40 hari. Artinya Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk bersua dengannya, mendengarkan kalamnya. Karena di antara kekhususan Nabi Musa adalah wa kallamallahu Musa taklima. Allah itu berbicara dengan Nabi Musa, betul-betul berbicara. Karena Nabi Musa menginginkan, ya Allah, hari ini perlihatkan dirimu kepadaku. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Engkau tidak akan bisa. Lan tarani, engkau tidak akan pernah sanggup melihatku. Karena mata yang Allah ciptakan untuk kita dalam kehidupan dunia adalah mata yang tidak sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mata yang Allah ciptakan untuk kita dalam kehidupan akhirat sana, terutama di dalam surga, adalah mata yang disanggupkan oleh Allah untuk melihat dirinya. Makanya tidak ada yang namanya manusia sebelum dia wafat melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun. Bahkan Nabi SAW di kala Mi'raj, Nabi melihat Allah atau tidak? Sesuai dengan kaedahnya. Makanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, barang siapa yang mengira, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Tauhid, di akhir kitab pembahasan Sahih Bukhari, ibunda kita Aisyah menyebutkan, barang siapa yang mengatakan Nabi melihat Allah, faqad iftara, maka dia sudah berdusta.
Karena memang Allah tidak lihat dalam kehidupan dunia. Artinya apa ikhwatal Islam? Allah belum menciptakan mata kita ini kuat dan sanggup untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu merupakan di antara nikmat yang luar biasa bagi mereka yang masuk ke dalam surga, melihat Allah di sana, dan kekuatan mata kita, kekuatan yang diberikan kesanggupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat dirinya. Nah, Nabi Musa alaihi salam, dikala dia meminta melihat Allah, maka Allah mengatakan lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Walaupun Nabi Musa tidak bisa melihat Allah, tapi Nabi Musa bisa mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka terkenalah Nabi Musa dengan kalimullah, orang yang berbicara, Allah berbicara langsung dengannya. Dan yang Allah berbicara dengan makhluknya bukan hanya Nabi Musa. Nabi Adam, Allah juga berbicara langsung dengannya. Nabi Musa, Allah juga berbicara langsung dengannya. Nabi Muhammad SAW juga Allah berbicara langsung dengannya. Banyak makhluk, terutama para nabi dan para rasul, yang Allah berbicara langsung dengannya. Namun dikhususkan dengan Nabi Musa. Dan Allah menyebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Intinya ikhwatul Islam, dikala Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa, dipanggil ke Bukit Tur Sina 40 hari. Nah, di saat itu Allah mengkabarkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, karena pada waktu itu Nabi Musa mengambil wahyu dari Allah, yaitu yang kita kenal dengan Taurat, Suhuf Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf. Suhuf itu di dalam Nabi Musa pada waktu itu disebutkan oleh para ulama mencatat wahyu Allah Subhanahu wa taala di lauha. Lauha itu ibarat papan yang bisa dijadikan tulisan di sana, disebut dengan lauha. Kemudian di ikhwatul Islam, Nabi Musa sedang memegang lauha. Misalnya ini ibarat lauha. Kemudian ada Taurat di dalamnya, yaitu tulisan Taurat wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, Suhuf, semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikala Nabi Musa memegang lauha yang ada Taurat, yang ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, maka Allah mengkabarkan kepada dirinya, kabar, wahai Musa, sesungguhnya umatmu telah menyembah selain diriku. Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Bagaimana reaksi Nabi Musa? Nabi Musa terkejut, iya, tapi biasa saja, karena baru dikabarkan. Kemudian setelah Nabi Musa pulang dari Bukit Tur Sina, kemudian kembali kepada kaumnya, Nabi Musa sudah tahu kalau kaumnya sudah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya sekedar tahu, belum melihatnya, belum menyaksikannya. Dikala Nabi Musa sampai menyaksikan kaumnya, apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka di saat itulah lauh yang tadi dipegang oleh Nabi Musa, dikala dia melihat kaumnya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena saking marahnya karena Allah. Nabi Musa ini marah karena Allah, bukan karena dirinya. Kenapa umatnya yang baru ditinggal 40 hari saja mereka langsung beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Maka lauh ini langsung dibuang oleh Nabi Musa. Terbuang, bukan dibuang, terbuang. Karena biasanya dikala kita marah, kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Makanya ada dua hal yang dianjurkan bagi kita menahannya. Karena dua keadaan ini ada dua keadaan yang akan membuat kita berubah. Yang pertama, dikala kita marah, orang marah wajahnya akan berubah. Yang tadinya manis akan pahit, yang tadinya putih akan hitam, yang tadinya ganteng akan jelek. Itu kalau wajah, kalau marah. Makanya Nabi menganjurkan kepada kita jangan marah. Kemudian yang kedua, dikala kita menguap, coba kalau ada orang yang menguap, kemudian dia tidak menutup mulutnya, sesekali difoto, buruk sekali. Makanya dua keadaan ini Nabi larang, atau Nabi mengatakan kepada umatnya, tahan kalau bisa kalian menahannya. Tahan, marah ditahan, menguap juga ditahan, karena akan membuat manusia itu berubah dari bentuk asalnya. Nah ikhwatul Islam, begitu juga dengan Nabi Musa, karena dia marah, dia lupa semuanya. Padahal papan yang ada tulisan Taurat di dalamnya terbuang, bukan dibuang, bukan sengaja dibuang, terbuang, karena dia sudah memikirkan sudah banyak umat yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia datang kepada saudaranya yang bernama Harun, diambil jenggotnya, di dalam riwayat yang lain diambil rambutnya. Aku tinggalkan umatku kepadamu, kenapa aku tidak larang? Saking marahnya Nabi Harun mengatakan, aku sudah melarang mereka, namun mereka tidak mau mendengarkan ucapanku. Karena Nabi Harun tidak sekuat Nabi Musa alaihissalam. Walaupun Harun itu kakaknya Nabi Musa, tapi Nabi Musa itu orang yang tegas dan kuat. Sedangkan Nabi Harun tidak demikian keadaannya. Maka pertama kali datang, Nabi Musa langsung marah kepada kakaknya. Kemudian kakaknya Harun mengatakan, aku sudah melarangnya.
namun mereka tidak mau mendengarkannya. Kemudian setelahnya Nabi Musa marah kepada kaumnya. Artinya apa ikhwatul Islam? Padahal Nabi Musa sudah tahu kaumnya beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, sudah diberitahukan oleh Allah sebelumnya. Namun dikala Nabi Musa melihat dengan fakta, realita, kenyataan, maka berubah semuanya. Bahkan laut firman Allah Taurat, dia pun terbuangkan, bukan sengaja terbuangkan oleh Nabi Musa alaihissalam gara-gara menyaksikan berita tersebut. Maka di sini sebuah kaidah disebutkan, laisal khabar kal iyan. Kabar itu, berita, tidak sama dengan orang yang menyaksikannya. Nah, begitu juga dengan Nabi SAW. Di dalam ayat Al-Quran, bukan satu, bukan dua, bukan tiga yang menyebutkan bahwa Nabi akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Semua sahabat tahu Nabi itu adalah manusia biasa dan Nabi akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka sudah tahu karena mereka baca ayat Quran. Ayat Quran yang mereka baca mengkabarkan yang kekal hanyalah Allah. Artinya semua manusia akan wafat. Begitu juga dengan Nabi SAW. Namun mereka hanya sekedar mengetahui, belum menyaksikan faktanya. Ketika betul-betul Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka menyaksikannya, baru mereka sadar ternyata ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang Nabi SAW. Siang dan malam mereka mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mereka tahu maknanya, mereka tahu artinya. Nabi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dikala mereka melewati ayat ini, membaca ayat ini, belum terlalu meresap perasaan di dalam hatinya, karena hanya sekedar berita, belum faktanya. Makanya laisal khabar kal iyan. Yang mendengarkan berita atau informasi saja berbeda dengan mereka yang menyaksikannya. Namun dikala mereka betul-betul menyaksikan Nabi sudah tiada, maka di saat itulah mereka baru sadar ternyata ayat yang kita baca selama ini adalah ayat yang bercerita tentang Nabi SAW. Makanya disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, wallahi laka'anna an-nas lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-ayah hatta talaha Abu Bakar. Demi Allah, seolah-olah para sahabat Nabi, mereka tidak tahu ayat ini. Padahal setiap hari mereka membacanya. Namun seolah-olah mereka tidak tahu ayat ini sampai dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya apa ikhwatul Islam? Ketika Abu Bakar mengucapkan innaka mayyitun wa innahum mayyitun, engkau akan meninggal dan mereka pun akan meninggal. Abu Bakar juga membacakan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutil inqalabtum ala aqabikum. Ibunda kita Aisyah menyebutkan seolah-olah ayat ini tidak satu pun di antara sahabat yang tahu sampai Abu Bakar yang membacakan ayat ini. Kemudian fatalaqaha minhun nasa kulluhum. Ketika Abu Bakar membacakan ayat ini ikhwatul Islam, maka semua para sahabat Nabi mereka menerimanya. Bagaimana pula mereka tidak menerimanya? Itu adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika Abu Bakar mengucapkan ayat ini, maka semua para sahabat Nabi, kita tahu sahabat Nabi yang ada di kota Madinah puluhan ribu jumlahnya. Dikala Abu Bakar yang berbicara, tidak mungkin semua mereka mendengarkannya apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka di saat itulah yang mendengarkan Abu Bakar mengucapkan ayat ini, mereka pun mengucapkannya. Ketika mereka mengucapkannya, maka yang belakang juga mengucapkannya. Yang belakang mengucapkannya sampai penduduk Madinah semuanya mengucapkan ayat ini. Atau yang kita kenal dengan misal. Misal itu sambung menyambung. Seperti misalnya kita salat berjamaah di Masjid Nabawi. Imam menyebutkan Allahu Akbar, kemudian ada lagi yang menyambungnya Allahu Akbar. Itu namanya misal, itu disambung. Nah, begitulah para sahabat Nabi. Ketika mereka mendengarkan Abu Bakar mengucapkan firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, mereka bacakan. Orang belakang menyambung, disambung sampai semua manusia yang ada di kota Madinah mereka mengetahui bahwa Nabi SAW betul-betul sudah tiada dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hilang semua keraguan. Ocehan-ocehan yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak laku lagi. Karena Umar mengatakan, wallah, ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Nabi tidak wafat. Itu yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan, Nabi betul-betul sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga barulah semua manusia yang ada di kota Madinah, mereka menerima fakta Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiada untuk selama-lamanya. Fama asma'u basharan minan nasi illa yatluha. Tidak satu pun yang mendengarkan ayat ini dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq
kecuali mereka membacanya, yang lain membacanya, sehingga semua penduduk Madinah mereka membaca ayat ini menyatakan bahwa Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembalikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wallahi, Umar menyebutkan, karena Umar satu-satunya sahabat yang tadi berbicara. Dia tidak mengatakan, atau dia mengatakan Nabi tidak meninggal. Demi Allah, Nabi tidak meninggal. Kemudian, dikala Umar juga mendengarkan Abu Bakar mengucapkan ayat ini, maka Umar menyebutkan, Wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin talaha fa'akirtu. Demi Allah, ketika aku mendengarkan Abu Bakar mengucapkan dua ayat ini, fa'akirtu, maka aku langsung tersungkur ke tanah. Abu Bakar yang tadi berdiri dengan tegap dan kuat, dan dia dengan gagah berani menyebutkan, Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Nabi tidak wafat. Kemudian Abu Bakar mengucapkan, wa ma Muhammadun illa rasul, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, fa'akirtu. Ketika itu juga aku tersungkur ke tanah. Hatta ma tuqilluni rijlai, karena kakiku tidak lagi kuat menahan beban badanku. Wa hatta ahwaitu ila al-ardi hina sami'tuhu talaha, dan aku pun tersungkur, terjatuh ke tanah dikala aku mendengarkan Abu Bakar mengucapkan ayat ini. Alimtu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad mat, maka di saat itulah aku mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, ikhwatul Islam? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, berita wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta bisa diterima oleh sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Makanya di antara salah satu yang menyebabkan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam terlambat dikebumikan, karena kita tahu ikhwatul Islam, Nabi wafat di pagi Senin. Ada yang menyebutkan di awal duha, ada yang menyebutkan di akhir duha. Nabi sallallahu alaihi wasallam baru dikebumikan di sore Selasa. Atau ada yang menyebutkan di malam Rabunya. Ada lagi yang menyebutkan di pagi Rabunya. Coba bayangkan. Nabi SAW wafat di pagi Senin, baru dikebumikan di sore Selasanya atau di malam Rabunya. Kenapa demikian, ikhwatul Islam? Banyak proses yang menyebabkan keterlambatan pengurusan jenazah Nabi SAW. Kisah yang kita bacakan ini, coba bayangkan berapa lama menghabiskan waktu. Kalau seandainya Nabi SAW meninggal jam 10 pagi, kita contohkan saja. Nabi SAW meninggal jam 10. Belum lagi Abu Bakar datang, belum lagi para sahabat berkumpul, belum lagi ucapan Abu Bakar As-Siddiq menghabiskan waktu yang banyak. Belum lagi umat Islam dikala ingin menyelenggarakan jasad Nabi SAW, karena memang keedahnya bahwa dikala Nabi SAW meninggal, harus ada yang memimpin setelah Nabi SAW. Karena tidak boleh dikebumikan seorang pemimpin sebelum pemimpin yang berikutnya sudah ada. Karena di dalam pemerintahan tidak boleh ada kekosongan. Tidak boleh ada pemimpin yang tidak ada, tidak ada pemimpin yang tidak boleh. Kalau seandainya selesai pemimpin ini, maka wajib ada pemimpin yang baru. Nah, Nabi SAW wafat, tidak boleh dikuburkan Nabi SAW sampai ada pemimpin yang baru setelahnya. Misalnya begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum dia wafat, dikala dia sakit, dia langsung menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu juga dengan Umar. Dikala dia sakit, dia memberikan mando kepada 6 orang. Silahkan kalian pilih mana di antara kalian akan menjadi pemimpin. Kemudian setelahnya Umar wafat. Begitu juga dengan Utsman, begitu juga dengan Ali. Artinya ikhwatul Islam, kalau seandainya pemerintahan kosong, maka akan terjadi bala atau bencana yang luar biasa. Nah, begitu juga dengan wafatnya Nabi SAW. Dengan wafatnya Nabi SAW, kemudian para sahabat Nabi betul-betul sadar Nabi SAW sudah tiada. Maka di saat itulah sebagian orang-orang Ansar, mereka pergi ke tempat yang biasa mereka berkumpul, yang kita kenal dengan Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah itu sekarang ada di bagian kanan Masjid Nabi SAW, yang sekarang dijadikan perluasan di sana. Ada sebuah tempat yang dipagar ikhwatul Islam, ada pepohonan di dalamnya, maka itulah Saqifah Bani Sa'idah. Sampai sekarang diabadikan untuk menyaksikan atau untuk memberitahukan kepada kaum muslimin, itu ada tempat bersejarah bagi kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, maka duduklah di sana orang-orang Ansar. Kemudian dikala orang-orang Ansar duduk, mereka menunjuk Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, dia disebutkan oleh Nabi SAW karena orang Ansar mereka memilih bukan sembarangan. Mereka tentunya memilih orang-orang yang mulia.
Dan di antara orang yang mulia adalah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah disebutkan oleh Nabi, aminu hadhil ummah, adalah orang yang terpercaya dari umat ini. Karena setiap dari para sahabat Nabi, mereka memiliki gelar yang disampaikan dan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian, tiba-tiba, dikala orang Ansar ingin membaiat Abu Ubaidah, maka ada sebahagian muhajirin melaporkan kejadian ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dilaporkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka bergegas menuju Saqifah atau Saqifah. Coba kita bayangkan di Kota Islam, rumah Nabi SAW ada di sana, kemudian orang-orang Ansar berkumpul di sana, jaraknya kurang lebih 200 meter atau 300 meter lah. Kemudian Abu Bakar, Nabi SAW wafat, Abu Bakar bergegas ke sana. Kemudian Abu Bakar menyampaikan sabda Rasulullah SAW, karena sabda ini tidak diketahui oleh orang-orang Ansar. Nabi SAW pernah menyebutkan, yang menjadi pemimpin setelahku, kata Nabi SAW, yang menjadi khilafah atau yang menjadi khalifah setelah Nabi SAW berasal dari suku Quraisy. Orang Ansar termasuk suku Quraisy atau tidak? Ansar pun suku Quraisy atau tidak? Tidak. Artinya berarti tidak ada haknya orang-orang Ansar untuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Dan itu Nabi SAW yang menyebutkannya. Orang Ansar, mereka tidak akan berani menunjuk Abu Ubaidah kecuali karena ketidaktahuan mereka tentang hadis ini. Ketika Abu Bakar datang menyebutkan yang menjadi pemimpin setelah Nabi adalah berasal dari Quraisy, atau yang dikenal dengan khalifah, atau yang kita kenal dengan khilafah. Khilafah itu artinya pengganti orang sebelumnya. Dan khilafah itu ikhwatul Islam tidak ada kecuali setelah Nabi SAW saja. Sekarang tidak ada lagi yang namanya khilafah. Itu yang harus kita kenal. Karena memang Nabi SAW menyebutkan Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, 12 tahun. Kemudian Utsman 12 tahun lagi. 12 tambah 12, 24. Kemudian disempurnakan oleh Ali dan cucunya Hasan, anaknya Hasan, 30 tahun. Khilafah itu 30 tahun. Setelah 30 tahun ini, tidak ada lagi yang namanya khilafah. Yang ada adalah pemimpin atau kerajaan. Dan raja pertama kaum muslimin adalah Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Bisa dipahami? Itu hadis Nabi SAW yang mana orang Ansar mereka tidak tahu. Sehingga mereka menunjuk Abu Ubaidah. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bersama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menyampaikan hadis ini. Kita tahu di antara sifatnya para sahabat Nabi, kalau mereka mendengarkan hadis Nabi, sami'na wa ata'na. Mereka langsung mundur. Orang-orang Ansar tidak lagi berani menunjuk Abu Ubaidah. Hadis Nabi SAW mau dikemanakan hadis Nabi SAW. Kemudian di kota Islam, Abu Bakar As-Siddiq yang tadi menyampaikan hadis ini, karena banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang orang lain tidak tahu. Abu Bakar As-Siddiq sering bersama Nabi SAW. Kadang ada riwayat yang hanya khusus untuk Abu Bakar As-Siddiq, atau yang kita kenal dengan hadisul ahad. Hadis ahad. Hadis ahad ini hujjah bagi kaum muslimin, baik dalam masalah muamalah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akidah, semuanya hujjah. Selama hadis itu adalah hadis yang benar, karena ada sebagian para ulama, terutama orang-orang usuliyin, orang yang bergelut di bidang fikih dan bidang usul fikih, mereka membagi hadis dengan hadis masyhur, kemudian mereka menjadikan hadis yang lain adalah hadis ahad, kemudian hadis ahad ini ada lagi pembagiannya. Hadis ahad ini ada yang masyhur, ada yang gharib, ada lagi yang lainnya, pembagiannya banyak sekali. Nah, selama hadis itu adalah hadis yang benar, maka dijadikan hujjah. Salah satunya adalah hadis Abu Bakar As-Siddiq yang menyebutkan yang memimpin setelah Nabi berasal dari bangsa Quraisy. Nah, kemudian apa yang terjadi? Maka Abu Bakar ingin membaiat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ini berasal dari suku mana? Suku Quraisy dan Bani Adi. Kemudian Abu Bakar ingin membaiat Umar bin Khattab. Dikala dia ingin mengambil tangan Umar bin Khattab, ingin membaiat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka di saat itulah Umar langsung mengatakan, kami membaiatmu wahai Abu Bakar menjadi pemimpin kaum muslimin. Kemudian dikala Umar membaiat Abu Bakar As-Siddiq, maka semua orang yang ada membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka selesailah pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq secara umum. Belum lagi di Masjid Nabawi atau di dalam Masjid Rasulullah SAW. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, karena kalau tidak ada pemimpin bahaya. Kenapa bahaya? Nanti bagaimana penyelenggaraan jasad Nabi SAW bisa berurutan.
Yang ini mengatakan kami yang menyelenggarakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain mengatakan kami yang berhak untuk mengurus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Madinah mengatakan Nabi adalah berasal dari Ansar, karena Nabi menyebutkan laulal hijrah lakuntum minal Ansar. Kemudian orang Muhajir mengatakan Nabi berasal dari kami. Dikhawatirkan dengan demikian. Namun apabila ada pemimpinnya, maka akan mudah mempersatukan kaum muslimin. Sehingga setelahnya ikhwatul Islam barulah diurus jenazah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masalah pengurusan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam juga dibawakan hadis yang dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dan hadis ini adalah hadis yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala di dalam kitabnya Sunan. Ibunda kita Aisyah menyebutkan ini adalah bagaimana penyelenggaraan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jasad Nabi adalah manusia biasa, iya, tapi Nabi berbeda dengan manusia biasa. Salah satu perbedaannya ini, lamma aradu ghaslan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri an nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabi kama nujarridu mautana an nughassiluhu alaihi thiyabu. Ibunda Aisyah menyebutkan, ketika kami ingin memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sudah betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sudah tiada. Kami pun ingin memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala kami ingin memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi ma nadri, kami tidak tahu bagaimana cara kami harus memandikan Nabi. Kenapa mereka tidak tahu? Karena Nabi itu manusia biasa, iya, tapi Nabi berbeda dengan manusia biasa. Kalau ada sebahagian kaum muslimin, mereka wafat, mereka dimandikan, dibuka pakaiannya. Dan yang masalah seperti ini tidak pantas rasanya dilakukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, apakah mungkin para sahabat membuka baju Nabi sallallahu alaihi wasallam? Makanya itu merupakan pertanyaan yang pertama, problem yang pertama dihadapi oleh kaum muslimin adalah bagaimana cara memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibunda kita Aisyah menyebutkan, wallahi ma nadri, kami tidak tahu, demi Allah, kami tidak satu pun yang tahu. Anujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min siyabi kama nujarridu mautana. Apakah kita akan membuka baju Nabi, pakaian Nabi, sebagaimana kami membuka pakaian orang lain dikala mereka meninggal? An nughassiluhu alaihi siyabu, atau kami memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibuka. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat kalau ada masalah, harapan wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih ada. Makanya di antara salah satu yang paling membuat para sahabat sedih ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah terputusnya wahyu dari langit. Mereka tidaklah tahu lagi bagaimana wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang membuat para sahabat sedih dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan tahu lagi wahyu dari langit. Karena yang tahu wahyu dari langit adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantara mereka Jibril alaihi salam. Al-Amin yang ada di langit bertemu dengan Al-Amin yang ada di bumi. Karena Jibril disebut dengan Al-Amin, Nabi juga disebut dengan Al-Amin. Dikala Nabi sudah meninggal, Al-Amin yang ada di bumi sudah selesai tugasnya, maka selesai pula lah tugas Al-Amin yang ada di langit. Sehingga dikala Nabi wafat, kemudian mereka berbeda. Yang satu mengatakan kita buka pakaian Nabi, yang satu mengatakan tidak boleh dibuka pakaian Nabi, kita harus jaga aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan penyelesaiannya. Dulu kalau mereka ada masalah, Nabi yang menyelesaikannya. Sekarang siapa menyelesaikannya? Tidak ada yang tahu. Maka itulah yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalu wallahi ma nadri an nujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min thiyabi. Apakah kami harus menanggalkan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falamma ikhtalafu, ketika mereka berbeda, mereka tidak tahu. Ketidaktahuan mereka tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap Nabi, itu juga butuh waktu yang lama. Mereka berbeda di sana. Makanya itu merupakan setiap pembahasan kita ini akan menunjukkan kenapa Nabi SAW dikebumikan sangat lama. Artinya Nabi meninggal di hari Senin dan dikuburkan di hari Selasa atau di sore Selasanya. Padahal sunnah Nabi SAW, sunnah Nabi, kalau ada yang meninggal, maka cepat-cepatlah kalian kebumikan mereka. Karena kalau seandainya mereka orang baik, kalau mereka bisa berbicara, orang yang meninggal ini adalah orang baik. Kalau mereka berbicara, maka mereka akan marah kepada kita. Kenapa mereka marah? Karena dikala mereka meninggal, mereka ingin langsung
Dikala mereka meninggal, mereka ingin langsung mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sabar. Kalau seandainya orang yang meninggal ini adalah orang yang kurang baik, banyak dosanya, banyak maksiatnya, maka beban kalian itu sudah selesai. Di pundak kalian itu tidak ada lagi beban, jangan diperlama-lama. Sehingga di antara sunnah Nabi SAW, kalau ada yang meninggal, maka percepatlah pengurusan jenazahnya. Namun kita selalu bertanya, Nabi yang menyebutkan demikian. Namun tiba-tiba Nabi SAW agak sedikit lama. Kenapa? Sehingga banyak perbedaan di sana. Dan salah satunya adalah juga mereka berbeda cara memandikan Nabi kita yang mulia SAW. Kemudian di khuatal Islam, falamma ikhtalafu, ketika mereka berbeda, alqallahu azza wa jalla alaihimun nauma hatta ma minhum rajulun illa wa dhaqnuhu fi sadri. Ketika para sahabat mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala membuat mereka semuanya tertidur. Membuat mereka tertidur sampai-sampai dagu mereka ini menempel di dadanya. Artinya betul-betul tertidur. Dan kita tahu ikhwatul Islam, tidur di waktu musibah atau di waktu ada masalah itu bukan tidur yang mudah. Misalnya ada di antara keluarga kita yang wafat, anak kita yang wafat, orang tua kita yang wafat, apakah kita bisa tidur? Tidak bisa, itu orang tua kita. Bagaimana kalau Nabi yang wafat? Maka tidak mungkin sahabat tidur begitu saja. Tidur dalam ada masalah tidak mungkin. Jangankan ke wafat di waktu Islam, orang yang berhutang saja kadang tidak bisa tidur, apalagi kalau wafat. Makanya dikala mereka sedang berbeda dan mereka sedang menghadapi masalah yang besar wafatnya Nabi SAW, maka mereka tidur di sana. Ini sama kejadiannya dikala terjadi perang Badar. Dikala terjadi perang, besok ini perang, mereka tahu mereka akan menghadapi kematian. Namun di malam harinya mereka bisa tidur. Itu bukan sesuatu yang mudah. Kalaulah bukan karena dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga alqallahu azza wa jalla alaihimun nauma. Allah menurunkan kepada semua para sahabat Nabi ada rasa ngantuk, kemudian mereka semuanya tertidur. Ma minhum hatta ma minhum rajulun illa wadatuhu fi sadri. Sampai-sampai tidak satu pun di antara mereka kecuali dagunya ada di dadanya. Kemudian summa kallamahum mukallimun min nahiyatil bait la yadruna man hu. Kemudian dikala mereka semuanya tidur, ada yang berbicara dari pojok rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Adiksilun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabu. Artinya besok kita sambung. Insyaallah taala. Karena waktu kita yang tinggal beberapa menit lagi di khuatal Islam, dan kita tentunya bahagia mendengarkan atau mempelajari, mengetahui tentang cerita kita Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita selalu mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuan dan harapannya adalah agar kita selalu betul-betul menjadi orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hatinya, dengan lisannya, dengan amalannya, dan juga dengan perbuatannya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar sudah pasti dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah kami menyampaikannya atau bahasa-bahasa yang kurang berkenan di hati. Di khuatal Islam ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Kalau ada di antara kita yang bertanya, kami persilakan. Silakan. Ini dulu. Atau kita dahulukan yang tua ya. Silakan. Mana yang lebih tua, Nabi Musa atau Nabi Harun? Siapa yang tahu? Ya, kita dahulukan Nabi Musa daripada Harun. Berarti lebih tua Nabi Musa dan Harun. Ataf, ataf di dalam bahasa tidak mesti harus ada. Ya, lebih tua Nabi Harun. Lebih tua Nabi Harun. Nabi Musa wa Harun, dari mana kita mengambil istimbat dari ayat ini bahwa Nabi Musa lebih tua? Didahulukan Nabi Musa. Benar? Ya. Ya, terus? Memang tidak baca karena memang tidak dibaca semua. Tapi bisa dipahami ya, Pak.
Karena kita ceritanya bukan tentang Nabi Musa, hanya sekedar istishhad saja. Dari para ya, insya Allah jelas Pak ya. Tapi yang lain, karena kelahiran Nabi Musa ini, Nabi Harun di zaman-zaman mereka lahir ini, ikhwatul Islam, adalah di mana anak semua Bani Israel harus dibunuh. Kemudian dikala mereka semuanya dibunuh, maka ada usulan dari penasehat raja kepada Fir'aun, kalau semua anak-anak Bani Israel dibunuh, siapa nanti yang akan menjadi pembantu kita? Karena Bani Israel di zaman Fir'aun adalah sebagai pembantu, tukang kayu, tukang sapu, tukang yang berat-berat. Kalau nanti anak-anak semua dibunuh, nanti siapa yang akan menjadi pembantu kita? Tidak ada. Siapa yang akan bekerja kalau bahasa kita aja? Akhirnya datanglah undang-undang yang kedua. 1 tahun dibunuh, 1 tahun tidak dibunuh. Bisa dipahami? 1 tahun dibunuh, 1 tahun tidak dibunuh. Kebetulan tahun yang tidak terjadi pembunuhan, lahir Nabi Harun di sana. Kemudian tahun berikutnya, tahun yang akan dibunuh, lahir Nabi Musa di sana. Maka itulah cerita, akhirnya ibunya Nabi Musa. Sebenarnya ceritanya panjang, tapi bukan berarti karena kita berbicara tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiikum. Baik, silakan. Barakallahu fiikum ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin. Tentunya dikala kita hadir di majelis ta'lim, yang kita harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah yang kita lakukan, kemudian kita berdoa, ya Allah, dengan ini maka berikanlah syafaat kepada Nabi, maka itu tidak menjadi masalah. Yang kita rasakan adalah hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Tapi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahiman wa rahimakumullah. Ada 3 menit lagi, ada mungkin satu pertanyaan. Silakan ya, silakan. Silakan. Baik. Kapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada perubahan di dalam jasadnya? Bagi ikhwatul Islam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gimana kita menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan manusia yang lainnya? Di antara salah satu perbedaannya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berubah, tidak ada ubannya, kecuali sedikit saja. Pernah di akhir kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tumbuh uban Nabi kurang lebih 15 helai. Kalau 15 helai itu artinya tidak ada pengaruhnya, sedikit saja. Makanya Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini uban dari mana? Maka Nabi menyebutkan, syayyabatni Hud wa akhawatuha. Syayyabatni Hud wa akhawatuha. Yang membuat aku beruban adalah surat Hud dan saudara-saudara surat Hud, surat Qiyamah, surat Az-Zalzalah, dan surat-surat yang lainnya. Artinya perubahan tidak terlalu banyak pada diri Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kita cukupkan sampai di sini. Kita berharap kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah jadikan ibadah kita adalah ibadah yang diterima, umrah kita adalah umrah yang mabrurah, sa'yun masykur, wa dzambun maghfur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadiahkan kepada kita untuk selalu bisa beribadah di Mekah dan di Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله